lagi di channel aku. Kali ini aku mau review perlengkapan bayi buat anak kedua. Jadi ada beberapa barang yang aku beli buat adek sama lungsuran dari kakaknya. Jadi barang apa aja yang aku siapin buat perlengkapan versi anak kedua, apa aja, langsung aja kita review. Nah, jadi yang pertama ini adalah diaper bag yang open space. Jadi bisa disebut sama diaper bag candy bag. Ini aku beli dari Etanatan. Nih mereknya Etanatan. Nah, ini aku beli itu waktu lahirannya kakaknya Kaira. Jadi aku udah punya ini lama banget, udah 3 tahun dan masih awet aja. Ini bisa dilipat jadi kecil. Terus di sini tuh juga ada perekatnya. Bisa dijadiin satu, bisa. Jadi kita bisa pisahin antara 3 space ini atau mau digabungin 2 space atau nggak usah dipisah juga bisa. Nanti bisa di adjust dari perekatnya ini. Nah, dari Etanatan ini bukan cuma kantong di dalamnya, tapi di depannya juga ada 3 kantong. Kanan kiri juga ada 1 kantong. Di belakang itu sama. Jadi depan belakang itu kantongnya sama. Ada 3, kanan kiri 1. Gitu deh. Dan kalau kita mau jalan-jalan, kita bisa tinggal angkat aja ke mobil. Jadi lebih praktis ya pakai candy bag ini. Jadi aku isi beberapa barang kayak skincare, terus pamper, sama peralatan-peralatan yang dibutuhin buat bayi-bayi untuk baby newborn. Nah, yang pertama di sini itu aku jadiin satu semuanya, belum sebagian aku buka. Jadi di sini ada pampers. Pampersnya ini aku isiin dikit aja karena memang belum waktunya diisi. Jadi aku cuma masukin beberapa aja. Di sini aku pakai pampers dari Mami Poco. Terus yang kedua kita harus beli, aku juga beli ini cotton ball. Jadi cotton ball ini kan beberapa orang juga sering beli buat bersihin pusar anak. Terus kadang ada juga pakai buat cebok BAB. Tapi kalau aku prefer buat bersihin pusernya. Jadi aku nggak terlalu butuh banyak. Ini bekas Kaira ya. Jadi kemarin itu sempat beli ini juga. Terus masih ada sisa. Jadi aku nggak beli lagi karena menurut aku udah cukup satu ini tuh masih banyak banget. Dan pusar itu cepat kering. Jadi penggunaannya mungkin cuma beberapa bol aja. Terus yang selanjutnya di sini aku beli empeng dari Freak. Nah, empeng ini tuh aku juga pakai di Kaira, jadi udah kayak oke lah. Dari Kaira oke, berarti menurut aku yang selanjutnya ini bakal oke juga. Nah, ini aku ambil yang Freak, emang dikhususkan untuk baby newborn sampai 6 bulan. Jadi ini ada 2 size. Yang pertama itu size dari 0 sampai 6 bulan. Terus yang selanjutnya itu yang size kedua itu 6 sampai 12 bulan. Jadi di bagian empengnya ini dia lebih gede. Kalau ini kan lebih kecil. Nah, aku beli yang biru. Terus selain empeng aku juga beli pacifier holdernya. Ini aku rekomendasi waktu Kaira pakai ini. Jadi dari kakaknya itu. Terus aku mau beli ini lagi karena memang bagus. Jadi empengnya itu ditaruh di sini, di gantungan yang ini. Nah, di belakangnya sini tuh yang simbanya ini tuh nanti bakal direkatin di bajunya. Nah, di dalam simbanya ini buat holdernya si empeng. Jadi kita bisa lebih steril, empengnya itu bisa lebih steril daripada yang cuma kegantung gitu. Jadi kan lebih aman dan lebih steril lah pokoknya. Jadi aku lebih milih yang ada tutupnya kayak gini. Namanya tuh Simba Pacifier Holder. Kalau kalian mau beli yang kayak gini tuh ada warna lainnya juga. Aku beli yang warna netral, yang warna coklat, karena biar kalau pakai baju apa aja tuh kayak masuk gitu. Nah, selain warna coklat itu juga ada warna biru, kuning, sama pink kalau nggak salah. Nah, selanjutnya di sini aku juga beli botol susu. Aku juga beli botol susu di sini.
aku beli yang Pigeon. Jadi sebenarnya tuh aku pengen beli yang Evan, karena ada berita simpang siur mengenai Evan itu tidak BPA free, terus tidak ada penjelasan dari Evan-nya itu sendiri. Jadi aku beralih ke Pigeon aja dulu biar aman. Buat biasanya kan kalau botol susu anak itu kan kita biasanya sering di sterilin pakai air panas atau di rendam pakai air panas. Nah, kalau yang Evan itu kalau memang tidak BPA free itu kan bahaya. Cuman kan belum ada klarifikasi dari Evan-nya itu sendiri, jadi aku belum berani untuk pakai Evan dulu. Sebelumnya aku juga pakai Evan buat kakaknya, tapi aku sekarang pakai yang Pigeon. Nah, di sini aku beli yang 2 tipe. Jadi ini yang fleksibel, terus yang kalau yang ini itu yang soft touch, maaf, yang ini yang fleksibel, yang ini yang soft touch. Sebenarnya sama aja, cuman beda di milinya yang ini 120 mili, yang ini 160 mili. Terus dua-duanya itu sama buat 0 bulan, jadi buat newborn itu bisa. Selanjutnya ini aku punya baby fruit feeder. Jadi baby fruit feeder ini sebenarnya buat empasi ya. Jadi empasi mereknya itu Kuru. Ini juga dari kakaknya, jadi aku simpen gitu. Kalau pakai itu aku rendam biar steril lagi, terus aku baru masukin ke boxnya gitu. Jadi lebih awet, bisa dipakai lagi. Ditulisnya itu buat 3 bulan plus, emang buat bayi yang udah empasi. Terus selanjutnya di sini tuh pasti tentunya ada tisu basah dan tisu kering. Cuma tisu kering yang belum aku masukin. Di tisu basahnya aku pakai dari Cushion Baby. Terus di sini juga ada barrier cream dari Mustela. Ini kalau seumpamanya ruam popok atau ada kemerahan-kemerahan di pantat itu bisa pakai barrier cream. Terus aku beli, ini bukan beli sih, ini udah ada dari kakaknya. Ada termometer. Jadi kalau habis biasanya vaksin kan panas. Nah, kita bisa cek ini masih panas normal atau tidak. Terus di sini aku juga pakai face cream dari Moel. Ini aku baru coba. Kalau Kaira itu dulu pakainya yang Mustela yang hijau itu, nggak tahu namanya apa. Terus di sini ada ini semuanya body care, ada cologne. Terus di sini ada oil, olive oil, terus ada lotion, ada bedak, terus ada hair lotion, sama ada cotton bud baby. Di sini aku pakai yang Cushion Baby, merek Cushion Baby semuanya. Di sini ada baby eye mask yang merek Sumimo. Jadi kalau kalian mau berjemur, kalian bisa pakai eye mask ini biar nggak terlalu silau. Kan kalau berjemur kan biasanya kalau mata tuh harus ditutup. Nah, pakainya itu deh. Ini tuh potong kuku dari Mommy Homey. Ini memang potong kuku dikhususkan untuk bayi atau newborn, karena memang dia itu halus. Jadi kalau potong kuku kan biasa kan anak kecil kan kukunya tuh masih kecil-kecil gitu. Kalau dipakein potongan kuku biasa tuh gampang, takutnya kepotong atau gimana. Nah, kalau pakai ini aku lebih merasa safety karena dia tuh potongannya nggak terlalu bikin kukunya tuh, pokoknya ngikisnya itu lebih halus dan nggak nyakitin di kuku bayi. Terus ini aku beli apa ya, kayak pumpnya buat bedak. Ini tempatnya, terus ini pumpnya. Ini aku belum buka karena memang belum dipakai, takutnya kotor. Terus di sini aku juga beli breast pad, breast milk. Di sini aku juga beli breast milk. Aku belinya yang Crown. Sini juga ada nasal aspirator ya, betul. Nah, di sini buat nyedot ingus. Jadi kalau bayinya lagi flu apa-apa gitu kan, kita nggak bisa nggak mungkin harus dipencet gitu kan, nggak mungkin. Terus kalau zaman dulu kan harus disedot ya.
sekarang tuh udah ada nasal aspirator dari Dodo. Ini sebenarnya udah dari kakaknya. Nah, untuk yang di diaper bag ini atau di candy bag ini udah selesai. Lanjut kita review yang di belakang ini. Nah, selanjutnya di sini ada bantal sofa bayi gitu. Jadi memang empuk. Terus di sini ada tempat duduknya. Jadi ada pembatasnya gitu. Terus ada klipnya. Aku juga belinya ini waktu sama kakaknya Kaira. Terus selain itu juga sini aku juga punya sofa tapi yang pompa kayak gini. Jadi kalau buat mandi atau traveling mau mandi juga bisa pakai ini, atau buat duduk-duduk atau buat makan terserah lah apalah. Pokoknya itu juga bisa. Karena yang ini lebih praktis dan lebih bisa dibawa kemana aja. Nah, nanti aku bakal munculin bentukannya tuh kayak gimana. Ini aku juga belinya dari kakaknya, jadi aku masih simpen, masih awet juga. Yang penting tuh kalau masalah awet itu karena kita rawat dan sering bersihin. Nah, di sini untuk diaper bagnya aku emang pakai yang sling bag gini. Jadi bisa dipakai secara simple kalau cuma kemana-mana gitu. Aku pakai sling bag yang kayak gini nih. Terus dan dia itu kayak muat banyak gitu guys. Jadi bukan cuma kecil aja tapi dia juga multifungsi. Di sini ada kolom utamanya di sini, terus di dalamnya juga ada sakunya. Terus di sini ada resleting, pokoknya kantongnya full. Namanya diaper bag itu pasti dia punya kantong yang banyak gitu. Jadi pokoknya semuanya tuh barang-barang bayi tuh bisa masuk ke sini. Nah, ini aku pakai yang dari Morimoto yang model slick bag. Sebenarnya aku mau beli lagi, cuman kayak belum terlalu butuh. Nanti kalau sepanjang udah lahir atau udah bisa kira kayak butuhnya yang kayak gini, nah baru beli lagi. Kalau sekarang kan masih belum memperkirakan ya, jadi masih pakai yang dari kakaknya dulu guys. Bukan gak mau beli, tapi emang karena sesuai kebutuhan. Kita lihat dulu emang butuh nggak. Kalau butuh banget baru kita beli yang baru. Nah, di sini aku punya yang kedua itu dari Little Munya. Ini memang bentuknya itu body pack. Jadi kalau semua perjalanan jauh kayak mau berwisata atau mau keluar kota dan segala macem, kita bisa pakai yang ini. Kalau ini ya udah nggak diraguin lagi ya, banyak banget yang pakai ini. Restocknya tuh rada lama, dan aku juga waktu itu beli ini waktu kakaknya ya, ini juga lungsuran dari kakaknya. Waktu beli ini juga lama banget karena restocknya tuh lama. Habis restock itu langsung habis. Nggak tahu emang banyak yang pakai atau banyak yang nyari. Ini emang bagus, menurut aku tuh bagus. Jadi di dalamnya ini gede banget. Ada organisernya buat kantong kanan, kantong kiri, kantong depan nih. Terus ada slick bagnya, ada resletingnya di sini, kecil, kayak kantong buat dompet atau segala macam. Kanan kiri ini ada kantong juga. Cuman yang sebelah kirinya ini memang diperuntukkan untuk tisu, jadi ada bolongan yang gitu. Terus yang di depannya ini tempat botol susu, tapi botol susunya itu ada kayak aluminium foilnya gini. Jadi kalau seumpamanya kalian lagi bikin susu atau lagi udah bikin susu pakai air hangat, nah disimpannya di sini juga bisa. Sini juga ada kantong yang kayak jaring-jaringnya lagi. Pokoknya kalau di diaper bag itu pasti kantongnya itu banyak banget. Nah, yang paling aku suka di sini juga ada pengait untuk stroller. Jadi bisa dikaitin di stroller yang gitu, pakai perkat gini. Jadi tinggal dikaitin sama stroller kalian. Di sini juga ada kantong yang kecil di dalamnya, di belakangnya, kantong kecil yang nyamping gitu. Terus jadi di belakangnya itu kalau kalian seumpamanya numpuk barang-barang kayak Pampers, terus baju-baju dan segala macem, jadi kan tumpuknya tuh paling bawah ya, Pampersnya paling bawah. Seumpamanya kalian mau ambil Pampers itu tinggal ambil di sebelah sini, digeser deh. Nah, di sininya tuh ada
ada kantong buat ngambil yang paling bawah. Dan di bawah sini, di paling bawah banget itu ada kayak buat nyimpen, kayak kalian bisa nyimpen ASI, karena di sini juga ada money foilnya. Tapi kayaknya harus dipakai ice bag juga. Menurut aku bagus sih, terus awet banget guys. Yang penting tuh kalian kalau ada kotor sedikit itu harus dicuci, jadi kalian bisa pakai lagi di anak selanjutnya. Kalau nggak dicuci itu dia bakal berkarat dan nggak bisa hilang. Dan kalau nggak bisa hilang, nggak bisa dipakai lagi guys. Next selanjutnya ini ada dari Benz. Benz ini buat earmuff. Jadi kalau kalian biasanya traveling atau lagi di acara-acara yang gede, acara-acara yang berisik, atau anaknya mau tidur tapi lebih prefer buat perjalanan kayak naik pesawat gitu ya. Biasanya kalau naik pesawat kan ada udara yang masuk di telinga. Nah, untuk itu makanya anak newborn atau di bawah 1 tahun itu harus pakai earmuff. Nah, ini aku belinya di Mothercare merek Benz. Ini juga dari kakaknya. Ini masih awet banget karena memang dipakainya tuh jarang-jarang, tapi karena kebutuhan aja. Jadi aku beli ini tuh karena kebutuhan aja. Kebetulan waktu kemarin itu karena perlu ini, jadi aku beli. Selanjutnya ini pompa ASI dari Dobster. Pompa ASI dari Dobster. Sebenarnya mereknya itu udah lama banget, tapi kayaknya di official store-nya di Shopee itu ada. Cuman kayak merek yang udah jadul banget, karena sekarang kan udah mulai banyak merek-merek yang lain gitu kan. Nah, ini modelnya kayak gini nih, cuma dengan satu pompa dan satu botol. Aku lupa ini harganya dulu aku beli berapa, kayaknya sekitar 300-an. Aku beli 300-an, kalian bisa cek aja di link di bio-nya, link di bio aku untuk lihat semua. Selanjutnya di sini ada gendongan. Jadi ada gendongan yang nyamping kayak gitu. Aku punya dari kakaknya juga. Ini aku punya yang merek Dialog Baby. Nah, di sini gendongannya nyamping ini, tapi gendongannya itu kayak semi instan ya. Jadi tinggal dikaitin aja di sini, terus dimasukin bayinya. Pokoknya bagus lah. Aku pakai ini. Dan aku pasti pakai lagi karena memang masih bagus, masih awet, dan belum ada kerusakan atau kayak noda-noda tuh nggak ada. Dan aku sering bersihin. Nah, selain gendongan yang tadi, aku juga punya gendongan yang kayak model baby carrier. Jadi aku juga beli baby carrier dari Ergo Baby. Ini aku juga belinya dari Kaira, dari kakaknya. Dan ini awet banget guys. Walaupun harganya rada pricey, tapi emang awet. Jadi kalau kalian mau beli barang-barang yang pengen yang awet itu rada pricey ya di harganya. Kalau dibuka males ya. Kalian pasti udah tahu Ergo Baby yang gendongan yang model carrier. Jadi model carrier itu kalian bisa pakai buat gendong di bagian dada atau di bagian depan, tapi disaranin untuk bagian dada itu di umur 0 bulan sampai 4 bulan, karena memang kepalanya itu harus tegak dulu. Kalau udah kuat, kalian bisa yang model front. Jadi ada 3 tipe gendongan yang bisa kalian pakai ini. Jadi bisa di dada, bisa madep depan, bisa madep di punggung. Jadi multifungsi. Di sini juga ada pouchnya. Kalau untuk barang-barang, nanti pouchnya itu di bawah sini. Walaupun harganya pricey, tapi emang awet dan kayak berguna gitu loh. Jadi nggak perlu pakai gendongan lain. Ini udah all in lah pokoknya. Terus yang paling utama itu gendongannya tuh nggak berat. Di sini aku juga beli perlak dari Sugar Baby juga. Ini aku udah buka karena ngecek buat oke atau enggak barangnya. Di sini aku beli yang gambar kelinci. Jadi waktu Kaira ini aku juga beli yang Sugar Baby ini. Tapi sayangnya waktu itu aku nggak
nggak ngelipatnya itu, aku ngelipatnya itu salah guys. Jadi kalau kalian mau matras atau perlak ini awet, kalian bisa gulung. Jadi kalau mau nyimpen itu digulung gitu. Kalau aku kemarin itu aku lipat, jadi aku lipat segitiga gitu, terus baru aku lipat. Ternyata waktu aku simpen itu sebenarnya masih bagus, nggak kotor karena aku sering bersihin biar nggak bau noda gitu. Cuman karena aku lipat segitiga kayak gitu, jadi sobek, kayak di bagian lipatannya tuh sobek. Walaupun kita udah diawet-awetin tapi tetap sobek. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kita beli lagi. Kebetulan aku belinya waktu itu yang warna pink, jadi aku sekarang belinya yang warna biru. Nah, di sini aku juga pakai Sugar Baby lagi untuk di butter, baby butter ya. Jadi buat mandi gitu. Nah, ini aku baru pertama kalinya pakai baby butter karena kemarin itu Kaira itu pakai yang bak. Akhirnya bagus, bisa dipakai buat mandi kayak berenang gitu, biar bisa main air sama bebek-bebek. Cuman kalau menurut aku itu menu-menuin tempat pertama. Yang kedua itu gampang kotor, dan kotornya itu susah banget dibersihin. Jadi kan dia mau baknya itu kan, kalau aku beli yang bahannya tuh kayak silikon gitu. Kalau kalian mau beli yang silikon itu kayaknya urungkan niat dulu, mending bag yang plastik aja sekalian, karena yang silikon itu kalau udah ada noda susah banget dibersihin, jadi kayak ada kerak-kerak gitu. Kalau kita pakai lagi kan rada jorok ya, jadi otomatis ganti deh. Dan aku waktu itu pakainya yang ini nih, buat gantiin bak yang jorok itu. Nah, makanya aku ganti buat pakai yang baby butter ini. Jadi ini tuh modelnya tuh kayak kursi duduk gitu, jadi bisa dilipat, lebih praktis dan nggak menu-menuin tempat lah pokoknya. Kalian tinggal beli bak, atau kalau punya bak tinggal dimasukin ke bak yang kecil aja, yang kayak punyanya Sugar Baby itu juga ada buat air panasnya, jadi tinggal diguyur-guyur gitu aja anaknya. Kalau direndemin itu bagus sih, cuman kayaknya nggak awet, dan kalau aku lebih ke menu-menuin tempat ya. Kalau ini nggak menu-menuin tempat, makanya aku beli yang baby butter ini. Nah, kalau dilipat, by the way ini juga bisa dicuci, mesin washable, sama kalau dilipat itu bakal full flat sekecil ini. Makanya aku prefer yang ini karena dia nggak menu-menuin tempat. Pokoknya aku suka banget yang ini. Semoga awet. Nah, ini selanjutnya juga mainan dari Sugar Baby. Ini dari kakaknya. Aku udah beli lama. Dia kayak playmat gitu. Playmat, bukan playmat yang buat kayak karpet itu, tapi buat mainan. Jadi sini tuh dia bisa tidur, atau dia bisa latihan buat tummy time. Terus di sini ada mainannya juga. Kalau ini masih lengkap. Terus di sini juga ada piano yang ada suara-suaranya gitu. Terus ada lampu yang ada gambar-gambarnya. Ini aku pakainya udah dari kakaknya dan masih awet dan bisa dicuci. Jadi yang dicuci itu untuk playmatnya ini, sama yang ininya, sama yang roll ini. Kalau mainannya dan pianonya ini paling aku lap-lapin doang. Sugar Baby itu pokoknya peralatannya, mainannya atau segala macamnya itu BPA free, jadi aman banget kalau dipakai buat baby newborn dan pokoknya dipakai buat baby newborn to toddler. Pokoknya awet banget. Nah, itu aja perlengkapan baby newborn versi anak kedua, yang dimana barang-barangnya itu kebanyakan lungsuran dari kakaknya atau terusan atau bekas dari kakaknya. Cuman nggak bekas-bekas banget ya, karena memang aku rawat dan memang barang-barangnya tuh awet. Jadi nggak semuanya aku pakai. Jadi ada sebagian yang aku kasih ke orang dan kalau layak. Tapi kalau yang udah nggak layak aku biasanya buang. Nah, kalau yang masih bisa dipakai lungsuran dari kakaknya, nah ini aku pakai lagi. Makanya ada sebagian yang aku beli baru, ada sebagian yang aku nggak beli baru, aku pakai bekas dari kakaknya.
Jadi kalau kalian pengen banget awet, kalian harus ingat-ingat aja, kalian harus sering-sering bersihin. Karena kalau nggak sering-sering bersihin itu nanti bakal jadi kayak kerak-kerak gitu. Dan nodanya tuh makin susah hilang kalau nggak sering-sering dibersihin. By the way, aku juga pasti punya satu barang itu baby chair dari Sugar Baby juga. Aku jarang ngelap. Mungkin aku nunggu sampai bener-bener kotor banget baru aku lap, itu dia tinggal nodanya tuh susah banget hilang. Jadi pengalaman dari baby chair itu makanya aku ke barang-barang lain itu beda. Jadi sekali ada kotor langsung aku cuci atau aku sikat atau aku kucek lah segala macam, pokoknya harus dibersihin dulu biar langsung dibersihin pokoknya, biar lebih awet dan bisa dipakai lagi buat next generation atau untuk anak kalian selanjutnya gitu. Nah, kalau ada barang-barang yang kalian pengen beli samaan kayak aku, kalian bisa cek aja link produknya di bio. Nah, itu aja video perlengkapan baby newborn versi anak kedua. Thank you so much for watching and see you in the next video.